penutup sama Mega lagi di bab 12 itu penutup. Jadi kalau di bab 12 ini yang menarik dari siapa Henry Manampiring itu kita tuh di akhir ngebaca buku Henry itu kayak ngasih tahu saya tuh nggak menuntut setiap si pembaca buku buat percaya dan kayak setuju dengan semua yang dia katakan dari bab pertama sampai bab terakhir gitu. Jadi si Henry Manampiring ini ngembaliin lagi ke setiap pembaca gitu. Persepsi setiap pembaca itu yang balik lagi nggak bisa dikendalin oleh si Henry Manampiring gitu. Nah, tapi hal terpenting setelah kita baca buku ini disebutin kalau misalkan kita nggak cuma selesai baca buku udah nih selesai aja, tapi gimana kita melakukan take action setelah kita selesai membaca buku gitu. Dari awal tadi terkait dengan ngendaliin persepsi kita, kemudian memikirkan lebih dulu memikirkan hal-hal positif dibandingkan hal-hal negatif gitu. Jadi filsuf-filsuf Yunani ini juga ngajarin kalau misalkan stoicisme ini lebih ke gimana tindakan kita dalam menghadapi berbagai hal gitu. Bukan ya udah selesai baca buku, udah paham terkait filsafat, udah paham terkait dengan isi bukunya, udah selesai gitu aja. Tapi gimana kita menerapkan semua yang udah kita baca dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, di akhir juga ini disebutin ada 3 disiplin ilmu. Di sini itu ada satu kata yang cukup menarik gitu. Itu ada prokopton. Jadi prokopton ini istilah buat orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki dirinya gitu. Itu sebutan prokopton. Nah, 3 disiplin ilmu ini yang terus dilatih oleh si prokopton ini, yang pertama ada disiplin of desire atau disiplin keinginan gitu. Jadi di sini balik lagi ke dikotomi kendali gitu. Kita harus tahu nih hal-hal apa sih yang benar-benar ada di bawah kendali kita gitu, dan kita harus menghindari hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Itu. Kemudian yang kedua ini ada disiplin of action gitu, disiplin terhadap tindakan atau perilaku gitu. Di sini balik lagi mungkin ya tadi terkait dengan penjelasan kalau misalkan kita itu manusia itu makhluk sosial, harus saling peduli satu sama lain gitu. Nggak bisa membedakan ras, agama ataupun yang lainnya gitu. Balik lagi diingetin kalau misalkan kita itu harus hidup saling berdampingan gitu. Dan yang terakhir itu ada disiplin of action atau judgment. Jadi di sini kita harus disiplin untuk mengendalikan opini, interpretasi, dan value judgment. Jadi di sini kita harus bisa memisahkan nih mana sih yang benar-benar fakta dan opini gitu. Jadi kita tuh si Henry Manampiring itu di akhir itu benar-benar nyebutin kalau misalkan ini semua itu dikembaliin sama si pembaca gitu. Karena di sini si Henry itu bukan bermaksud untuk mengajari kita terkait si filosofi teras gitu, tapi apa sih yang bisa kita dapetin dari buku ini gitu, dan apa yang bisa ngerubah hidup kita setelah kita membaca si buku filosofi teras ini. Itu mungkin penutup dari buku filosofi teras. Terima kasih, kembali ke Kasar.